titik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menemukan sebuah aplikasi sistem yang bernama dengan Smart School System yang dibuat oleh kitty.com, yang mana aplikasi ini sering dipakai oleh sekolah-sekolah ya untuk pembelajarannya, untuk tabungan, SPP, absensi, dan lain-lain. Baiklah, kita langsung saja. Di sini di kolom pertama ada kolom untuk memasukkan NIK ataupun NISN murid dan guru ya. Jadi di sini saya misalkan masukkan sebuah NIK ataupun NISN bisa ya. Let me in. Di halaman dashboard ini kalian bisa melihat bahwasanya di sini ada tombol absensi masuk, absensi keluar, dan alert pelunasan. Jadi kalau misalkan ingin menjadikan halaman untuk absensi masuk, diklik absensi masuk. Jika ingin menjadikan halaman ini absensi keluar, diklik absensi keluar. Dan jika ingin ke halaman pelunasan, maka klik alert pelunasan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwasanya di sini ada satu sekolah yang terdaftar ya, karena ini demo. Kemudian juga ada 2 grup. Apa sih yang dimaksud dengan grup? Jadi aplikasi ini bukan hanya untuk pencatatan tabungan, pencatatan absensi, tapi juga bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi di sana ada grup-grup pembelajaran seperti misalnya grup belajar 1, grup belajar 2, grup belajar 3 gitu ya. Kemudian di sini ada 4 pelajaran yang sudah dimasukkan dan ada 2 tes ya. Ada 2 tes yang sudah dimasukkan. Kemudian di sini juga ada number of login, siapa yang login saat itu. Di sini juga ada laporan tentang absensi ya. Ya, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Dan di sebelah kanan juga di sini ada jam kirim notifikasi untuk tidak masuk sekolah. Jadi jika misalkan kelas 7 disetting jam 2.32 ataupun lebih, ataupun misalkan jam 6 sore, jam 18.00, maka ketika jam 18.00 dia akan mengirimkan kepada wali murid siapa saja yang tidak masuk sekolah hari ini. Jadi mereka bisa tahu apakah anaknya bolos ataukah tidak ya. Baiklah, saya akan mendemokan yang pertama yaitu absensi masuk. Kita klik absensi masuk. Sini masukkan NISN-nya ya. NISN daripada siswa tersebut. Nah, kalau misalkan ini adalah dengan scan barcode ya. Misalkan kita scan dari barcode, kemudian dia akan langsung masuk di sini straight gitu ya. Misalnya langsung di sini masuk straight dan langsung otomatis submit gitu ya. Karena ini saya tidak menggunakan barcode, saya akan ketik manual ya. Saya tidak menggunakan scan barcode ya. Jadi saya ketik manual. Saya submit. Sini diketahui bahwasanya data siswa tersebut tidak ditemukan. Jadi kalau misalkan memang belum didaftarkan, maka tidak ditemukan. Di mana mendaftarkannya? Mendaftarkannya adalah di sini ada master, kemudian ada user, kemudian ada student. Di halaman ini TU bisa memasukkan data-data siswa ya. Bisa dengan download dulu Excel-nya, kemudian diisi manual di dalam Excel, barulah diimpor ke sini, baru klik import. Kalau misalkan erase all student data ini di checklist, maka ketika mengimpor akan menghapus data yang sudah ada di server. Tetapi jika erase all student data ini tidak di checklist, maka ketika diimpor akan menambah dan tidak menimpah ya. Sini juga bisa diekspor ke PDF atau bisa langsung di print atau bisa diekspor ke Excel ya. Kemudian juga bisa masukin manual di sini ya dengan klik new. Ini misalkan yang pertama misalkan ini sudah klik new, kemudian sudah ada datanya masuk ke sini. Barulah kita masukkan nomor telepon daripada wali murid tersebut ya. Misalkan ini Aan Apriana ya. Dengan ini ISN 2021001. Ini saya copy saja. Sini lihat. Kita masuk ke halaman telepon dari wali murid ya. Sini saya daftarkan satu nomor telepon. Kemudian kita coba ya sekarang, kita tes ya. Ini bisa juga memasukkan beberapa nomor telepon ya. Tapi ini saya masukkan satu nomor telepon saja. Terus kita tes, kembali ke dashboard, masuk ke absensi masuk. Kemudian di sini misalkan saya scan barcode gitu ya. Nah, di sini absensi Anda berhasil. Ini berhasil masuk.
Kemudian ketika berhasil masuk, kita akan mendapatkan sebuah WhatsApp ya. Oke, di sini terlihat bahwasanya sudah ada pemberitahuan Ananda Aan Apriana telah masuk pada 19 Januari 2024 jam 03.38. Karena ini saya rekam video ini sebelum subuh ya. Ini jadi ketika ada absensi akan langsung masuk WA ya. Coba kita coba lagi untuk absensi keluar ya. Nah, di sini kita klik absensi keluar. Ya, di sini langsung absensi Anda berhasil. Di sini pun akan terkirim ya. Nah, sekarang sudah terkirim, Ananda Anapriana telah pulang. Kalau tadi telah masuk, sekarang telah pulang. Nah, beda beberapa menit saja ya. Karena ini kita langsung tadi. Kemudian fitur berikutnya adalah alert pelunasan. Sini ada alert pelunasan. Kita bisa jalankan di jam berapapun ya. Misalkan di sini jam 18, berarti di sore hari ketika maghrib ya. Berapa hari sekali? Misalkan 28 sehari. Apa isi infonya? Misalkan ya, ini info SMK Afisana Tenjo ya. Assalamualaikum, kami ingin menginfokan sisa pelunasan dari Ananda. Ananda siapa nih? Nanti akan otomatis terisi nama siswanya dengan cara diketik pagar kemudian siswa. Nanti akan otomatis terisi sendiri ya. Adalah .2 RP, kemudian nominal ini juga akan terisi sendiri. Berapa tagihan untuk Ananda tersebut, untuk siswa tersebut. Kemudian submit, dan ini nanti dijalankan. Dan perlu diketahui bahwasanya ini memang wajib dibuka ya, halaman ini wajib dibuka. Jadi wajib dibuka halaman ini agar nanti berjalan. Kalau misalkan halaman ini tidak dibuka, maka pengaturan ini tidak berjalan, dia tidak akan otomatis terkirim ya. Dikarenakan ini adalah untuk sebagai pengamanan ya. Terus kemudian di sini juga ada log pesan, nanti yang sudah terkirim pesannya apa saja akan masuk sini semua. Jadi kita bisa lihat log-log pesannya gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini teman-teman bisa melihat adanya transaction ya, transaction grup, transaksi account. Oke, saya mau masuk ke transaksi dulu ya. Yang grup nanti untuk pembelajaran, nanti saya bahas belakangan. Kita masuk dulu ke transaksi. Apa yang dimaksud dengan transaksi? Biasanya di transaksi ini adalah adanya pembayaran yang wajib dilakukan atau SPP ya. Bukan hanya SPP biasa, tapi pun termasuk misalkan harus membayar uang gedung, uang muka, uang buku, misalkan seperti itu ya. Maka dimasukkannya di sini. Kemudian di sini ini kalau pembayaran dari siswa ya. Jadi kalau ketika siswa itu membayar, maka klik tombol yang ini, payment. Ini kalau misalkan siswa itu mau bayar. Tapi kalau misalkan kita mau memasukkan bill atau memasukkan biaya untuk siswa, maka kita masuknya ke sini, ke bill. Kita klik bill, maka di sini kita mau mengajukan atau memasukkan biaya untuk siapa? Oh, untuk tahun ajaran masuk tahun ini. Ini otomatis tahun ini ya 2024. Nama transaksinya adalah misalkan ya SPP bulan Januari. Jumlahnya misalkan 100.000. Submit. Nah, maka semua orang diwajibkan membayar SPP 100.000. Nah, nanti kalau misalkan ada siswa mau bayar, kita klik payment, kemudian masukkan tadi NISN siapa yang bayarnya nih. Nah, kita kan tadi punya scan barcode ya, kita scan aja buku tabungannya dia atau buku SPP-nya dia, otomatis dia langsung kedeteksi Waan Apriana, dia punya saldo 8.320.000 nih. Maksudnya saldo ini adalah dia sudah menyimpan uang di TU atau di sekolah sejumlah 8.320.000, nanti akan dipotong ya dari saldonya dia ini. Kemudian nama transaksinya tadi adalah SPP ya, SPP bulan Januari. Kemudian amountnya 100.000. Kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman harus memakai buku bank ya. Jadi printernya khusus, yaitu namanya printer bank yang biasa ada di bank. Jadi bukunya juga harus pakai buku yang biasa dipakai di bank ya. Nanti di sini ada enter line, kalian masukkan aja mau dimasukkan ke line keberapa, misalkan mau dimasukkan ke line kedua gitu ya. Kemudian kita oke, nanti dia akan ngeprint sendiri di line kedua. Ya, ini jadi line kedua tuh ya, line kedua. Nanti line satunya di sini nih yang sudah ada di bukunya.
Jadi dia nggak akan nimpa lain ke satu ya. Sini 100.000 debit 8.220. Nah, sudah berkurang ya. Tadi 8.320 dia saldonya. Sekarang karena dipotong 100.000 jadi 8.220 gitu ya. Nah, kita lihat untuk hari ini ya 19 Januari ya. Kita search. Ini transaksi hari ini ya. Di transaksi hari ini bahwasanya seorang TU yang bernama Amir telah memasukkan kewajiban biaya untuk para siswa yaitu bernama SPP bulan Januari 100.000 ya kredit. Dan kemudian ternyata ada yang bayar di hari ini juga yang bernama Aan Apriana. Yang pertama dia membayar pembayaran buku paket, kemudian yang kedua dia membayar SPP bulan Januari. Nah, di sini sudah ada tuh ya keterangan-keterangannya dan ini pun bisa di print ulang. Misalkan tadi ketika ngeprint ada masalah printernya. Nah, kita bisa print ulang di sini ataupun bisa mendelete-nya ataupun bisa mengeditnya. Jadi ini untuk transaksi. Kemudian fitur berikutnya adalah sini ada account. Account ini adalah buku tabungan ya. Jadi nanti sekolah bisa juga mencatat buku tabungan di sini. Nah, di sini contohnya ya. Kita masukkan di sini ada withdrawal, ada deposit. Deposit itu artinya nabung. Withdrawal artinya uangnya ditarik dari tabungan. Nah, kita nabung dulu ya, kita klik deposit. Ini berbeda, nabung berbeda dengan pembayaran SPP ya, tidak seperti yang tadi. Ini metodenya sama, tapi maksudnya aliran uangnya beda. Kalau ini benar-benar buat nabung. Ini misalkan dimasukkan dengan scan barcode, seperti di Alfamart, Indomart, kalau kita mau nyekan produk yang mau dibelikan tet gitu ya, ini aja sama tet gitu ya, langsung kedetek bahwasanya ada Aan Apriana dan dia tidak punya sebelumnya tidak punya uang di tabungan, dia ingin nabung misalkan 200.000. Di sininya remarknya misalkan enter tabungannya, ini hanya catatan aja ya. Kalau catatan asal aja misalkan Aan nabung gitu misalkan ya, Aan nabung gitu aja, terus 200.000 dia masuk. Nah, di sini langsung enter line seperti tadi, langsung ngeprint ke buku bank ya. Misalkan line ketiga. Jadi buku SPP sama buku bank bedakan ya bukunya ya. Sekolah harus menyiapkan 2 buku ya. Kalau misalkan mau dipakai dua-duanya, dua fitur tersebut gitu. Kalau misalkan tidak dipakai ya tidak mengapa. Hanya dipakai SPP-nya doang atau dipakai tabungannya aja nggak apa-apa ya. Kita cancel. Dan di sini kita lihat nih Aan Apriana dan NIK sekian ya, ini Aan-nya nabung nih 200.000 ke debit. Sekarang misalkan dia mau menarik uangnya ya, kita withdrawal. Nah, di sini misalkan dia mau tarik tabungan tet gitu ya, langsung di scan dari buku tabungannya. Nah, di sana di buku tabungan ada barcode, di scan aja tet gitu ya. Kemudian remarknya misalkan keperluan keperluan pribadi atau apa, misalkan di ATK atau apa ya, mau ditarik 50.000, kemudian di submit, terus mau di enter ke halaman berapa, ke line berapa, misalkan line keempat. Nah, di sini langsung kelihatan bahwasanya Aan Apriana melakukan penarikan kredit ya sebesar 50.000 dan bisa di print ulang jika tadi printnya gagal. Baik teman-teman, sekarang fitur yang ketiga adalah grup ya. Jadi grup ini adalah sebuah pembelajaran yang mana pembelajaran ini bersifat online ya. Jadi sini ada 2 pelajaran yang mana ketika seorang guru itu memasukkan pelajaran, dia harus memberikan token ke murid yang akan bisa mengakses pelajaran tersebut. Jadi ini memang kita dulu bikin sebelum adanya pandemik ya. Kemudian pandemik itu terjadi dan ini bisa dipakai ya. Ya di sana nanti bisa penugasan, juga bisa melakukan pengajaran di sana. Tetapi memang mungkin zaman sekarang tidak diperlukan lagi ya karena pandemik sudah selesai ya. Jadi yang paling penting sekarang adalah transaksi dan akun begitu. Jadi begitu teman-teman, semoga bisa memahami aplikasi ini, dan yang mana di sini juga para guru ataupun para murid semuanya bisa mengakses aplikasi ini ya. Jadi kalau misalkan murid ingin mengakses aplikasi ini pun bisa gitu ya. Dan ini ada backup untuk database dan bisa untuk restore database. Perlu saya tegaskan bahwasanya di sini memang fiturnya 3, tapi aslinya fiturnya lebih dari 3 ya.
Karena di sini ada buat pembelajaran, ada buat SPP, ada buat tabungan, dan sebagaimana kita tadi yang sudah kita pelajari di dashboard sendiri ada absensi masuk, ada absensi keluar, dan juga ada alat pelunasan, yang mana alat pelunasan ini nanti akan memberitahukan ke masing-masing wali murid tentang tagihan dari murid itu sendiri gitu ya, setiap berapa hari sekali yang disetting di sini. Jadi ini sangat berguna sekali bagi sekolah untuk mengontrol para muridnya dan mengontrol juga keuangan. Terima kasih yang sudah menonton.